Halo Sobat Buddha, senang berjumpa kembali dalam CRC Online Service hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember di tahun 2021. Tahun yang telah dan sedang kita lalui di dalam kasih dan penyertaan Tuhan yang Immanuel. For your information, tanggal 26 Desember 2021 CRC Online Service akan bergabung dengan ibadah umum. Kita bersama-sama akan merayakan Natal. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Roni Samuel Leredawa. Beliau adalah pembina dari CRC Malang. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Karena itu, mari persiapkan segenap hati, pikiran, dan tubuh kita untuk menyembah Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang besar, yang kedatangannya kita nanti-nantikan. Kita teduh sejenak. Kita mulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Mari bersama-sama dengan gereja di sepanjang zaman dan tempat yang telah mengalami kasih Allah, kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Mari kita naikkan syukur hati kita karena kebaikannya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita meyakini bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, baik pada waktu suka maupun pada waktu duka. Mari kita mengingat kembali kasih-Nya, kita merenungkannya kembali. Mari kita menjadikan Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkat-Nya diberi. Surya dan hujan bersela, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku. Halo Sobat JRC terkasih di dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah kembali. Hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala kita. Kita angkat hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Murah, Sang Terang yang sejati, terangilah pikiran kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami rahasia kebenaran firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, supaya hati kami boleh menjadi tanah yang subur, untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan itu, boleh bertumbuh di tanah hati kami yang paling subur, keluar melalui kehidupan kami, melalui tutur kata kami, untuk dirasakan, dialami juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui mulut lidah hamba-Mu ini.
Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman Allah yang hidup, kami berdoa dan meminta. Amin. Sobat JRC yang terkasih di dalam Tuhan, sejak minggu yang lalu kita sudah memasuki masa Raya Advent. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kadangkala fokus gereja itu lebih banyak diarahkan kepada Natal. Ya, karena memang menjelang bulan Desember selalu diidentikan dengan Natal. Kita banyak melakukan persiapan-persiapan hanya untuk merayakan hari Natal. Namun saudaraku, gereja lupa bahwa untuk memasuki masa raya Natal sebenarnya ada 4 minggu masa raya Advent dengan penekanan kepada pengharapan, hope, kepada love, kasih, kepada joy, sukacita, dan peace. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, 4 minggu ini di mana gereja kemudian mengingatnya sebagai masa-masa untuk kita mengingat kembali pengharapan yang kita miliki di dalam Allah, kasih kita kepada Allah, sukacita yang kita terima dari Allah, dan damai sejahtera yang diberikan kepada Allah. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, semangat dari masa raya Advent sebenarnya adalah introspeksi diri atau perendahan diri di hadapan Allah sebagai antisipasi kita sebenarnya untuk menyambut kedatangan Kristus, bukan dalam wujud seorang bayi kecil yang kita rayakan pada saat hari Natal, tetapi sesungguhnya sebagai raja di atas segala raja yang akan memerintah seluruh alam semesta ini. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini di dalam minggu Advent yang kedua, kita akan fokus kepada topik kasih Allah. Nah, namun sebelum kita menyelami kasih Allah, saudaraku, kita akan coba menyelami bagaimana kasih kita sesungguhnya. Kemudian kasih kita itu akan dikontraskan dengan kasih Allah atau cintanya Allah kepada kita. Untuk kita renungkan bersama selama memasuki atau selama kita menjalani masa-masa Advent ini. Nah, untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita membaca dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudaraku yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, memelihara firman Allah, dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kasih, saudara. Ada begitu banyak orang yang berkata bahwa ia mengasihi Allah. Ada banyak orang yang berkata bahwa ia mencintai Tuhan. Nah, saudaraku, pertanyaannya, betulkah atau sungguhkah ia mengasihi atau mencintai Tuhan, saudaraku? Saudaraku, di dalam catatan Yohanes pasal 14 ayat 21 dikatakan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan secara eksplisit, saudara, dijelaskan juga di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 20 yang berkata demikian, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, saudaraku, terminologi saudara yang dipakai di sini bukan hanya saudara di dalam lingkaran keluarga kita, di mana kita ada, dilahirkan dan dibesarkan.
Tetapi terminologi keluar saudara yang dipakai di sana berbicara dalam konteks yang lebih luas lagi, yaitu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, mereka adalah saudara dan saudari kita. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini Yohanes menyatakan, saudaraku, bagaimana mungkin orang itu mengasihi saudaranya? Bagaimana mungkin ia mengasihi Allah, saudaraku, jikalau saudaranya yang kelihatan saja ia tidak kasihi, saudaraku? Yohanes bilang, ia adalah seorang pendusta, dan sesungguhnya ia tidak mengasihi Allah. Kenapa? Karena orang yang di depannya saja, saudaraku, ia tidak kasihi. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, semuanya ini menyatakan kepada kita sebenarnya bahwa kasih kepada Allah itu selalu dikaitkan dengan memegang perintah Allah dan melakukannya, saudara. Melakukan atau memegang dan melakukan firman Allah itulah yang dikatakan juga oleh Yesus bahwa merekalah orang-orang yang mengasihi aku. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, saudaraku. Sungguhkah kita mengasihi Allah? Saudaraku, terkadang mudah bagi kita sebenarnya mengatakan, mungkin juga termasuk menyanyikan, saudaraku, I love you Lord. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Tetapi di dalam realita hidup setiap hari, saudaraku, I love you Lord itu jauh dari kenyataan, saudaraku. Lebih tepatnya di dalam kehidupan kita setiap hari, saudaraku, sebenarnya lebih kepada apa? I love myself. I love my body. I love my works. I love my money. I love my hobbies. Dan banyak love lainnya, saudaraku, yang bisa kita jumpai. Maka sebenarnya, saudaraku, I love you Lord itu terkadang hanya sebatas ungkapan di mulut bibir saja. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari sini kita melihat, saudaraku, harus kita akui dan sadari sebenarnya bahwa sesungguhnya we do not really love God, saudaraku. Kita sesungguhnya tidak mengasihi Allah. We only do really love ourselves. Kita sesungguhnya itu hanya mengasihi diri kita sendiri, saudara. Allah itu meminta kasih kita kepadanya. Tetapi terkadang kasih kita itu kita berikan hanya sebatas di mulut bibir saja, saudara. Allah meminta kasih kita kepadanya. Tetapi kasih kita itu justru kita berikan kepada harta kita, kepada pekerjaan kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada sahabat kita, kepada kesenangan dan hobi-hobi kita. Bahkan, saudaraku, ketika kita beribadah dan melayani pun, bisa juga terjadi bahwa ibadah dan pelayanan kita lakukan itu sebenarnya tidak didasarkan kepada cinta kita kepada Allah. Karena itu ketika kita menyatakan dan menyanyikan, I love you Lord, tetapi sesungguhnya sebenarnya, we never really love God. Kita tidak pernah mencintai Allah. We love ourselves sesungguhnya, saudara. Itulah kecenderungan kita. We love ourselves. Dan pada akhirnya, we are what we love. Kita adalah apa yang kita cintai. Atau kita menjadi seperti apa yang kita cintai. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, C.S. Lewis di dalam bukunya The Four Loves memberikan semacam kritikan tentang kasih yang ditunjukkan atau yang ditujukan kepada hal-hal yang tampak. Ia berkata demikian, saudaraku. Kita mungkin masih memuja kasih manusiawi kita. Padahal pemujaan itu seharusnya ditujukan hanya kepada Allah. Akibatnya, saudaraku, kasih itu menjadi berhala, kemudian menjadi setan. Lalu ia menghancurkan kita dan juga menghancurkan dirinya sendiri. Karena kasih alami yang dibiarkan menuhankan diri, tidak akan tetap menjadi kasih. Ia masih tetap bisa disebut kasih, tetapi kenyataannya telah berubah menjadi kebencian yang begitu rumit. Bahkan ditambahkan juga oleh Lewis, dia mengatakan demikian,
cinta ketika berubah menjadi agama, artinya sesuatu yang disembah, akan mulai menjadi Tuhan, disembah. Karena itu, ia menjadi setan. Cinta itu menjadi setan. Dan setan, saudaraku, tidak pernah menepati janjinya. Cinta menjadi setan apabila ia menjadi Tuhan. Saudaraku, karena itulah kita mengetahui satu pernyataan yang begitu dalam yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes. Dia berkata bahwa God is love. Allah adalah kasih. Bukan love is God. Bukan kasih itu adalah Allah, saudaraku. Nah, ketika kasih itu menjadi Allah, saudaraku, maka kasih itu menjadi berhala. Dan kata Lewis, ketika itulah kasih itu menjadi setan yang menguasai, bahkan menghancurkan hidup kita. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kasih manusia lebih ditujukan kepada hal-hal yang tampak demi kesenangan diri, maka kasih tersebut menjadi berhala, menjadi setan, dan pada akhirnya menghancurkan diri dan menghancurkan kasih itu sendiri. Meskipun ia masih bisa disebut sebagai kasih, namun bukan dalam wujud kasih yang murni. Kasih itu bisa tampak menyenangkan, saudaraku. Namun kasih tersebut bukanlah kasih yang sesungguhnya. Nah, kondisi ini, saudaraku, disoroti juga oleh Martin Luther. Bahwa kasih manusia itu menjadi ada atau muncul melalui apa yang menyenangkannya, saudara. Nah, ketika kondisi menyenangkan tersebut tidak ditemukan di dalam dan didapatkan di dalam kasih, artinya ketika kasih itu, kondisi itu tidak ditemukan atau didapatkan, maka dengan mudahnya kasih manusia itu menjadi berubah. Nah, mengapa demikian, saudaraku? Karena kasih manusia tidak diarahkan kepada Allah. Meminjam kalimat dari penginjil Reeve ketika menyampaikan khotbah minggu lalu, saudaraku. Dia berkata begini, bahwa tujuan di luar Kristus akan memperbudak kita. Tujuan di luar Kristus akan memperbudak kita. Nah, demikian juga, saudaraku, ketika kasih tidak diarahkan kepada Allah, maka kasih itu dapat menjadi berhala, menjadi setan, pada akhirnya menghancurkan diri, menghancurkan kasih itu sendiri. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Allah di dalam Yesaya itu sebenarnya banyak sekali menyingkapkan kepada kita potret kasih manusia yang disebut Allah itu sebagai anak-anak asuhannya. Di dalam pasal 1 Yesaya ayat 2, Yesaya pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa Allah menyebut bahwa umat itu sebagai anak-anak asuhannya. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kasih sebagai anak-anak asuhannya, kasih yang seharusnya diarahkan dan diberikan kepada Allah itu, justru diberikan kepada sesuatu yang nampak dan memikat di mata, bukan kepada Allah. Ibadah yang seharusnya menjadi wujud cinta atau wujud pemberian cinta kepada Allah itu telah diputar balikan hanya untuk memuaskan hasrat cinta yang berpusat kepada diri. Saudaraku, ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan, mereka membawa nyanyian mereka kepada Tuhan. Tetapi seakan-akan, saudaraku, bahwa persembahan itu, nyanyian itu merupakan ekspresi cinta mereka kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, persembahan tersebut, nyanyian tersebut bukan lahir dari cinta mereka kepada Allah. Bukan lahir dari cinta yang diarahkan kepada Allah. Tetapi lahir dari cinta akan diri sendiri, saudaraku. Nah, saudaraku, cinta, di situ juga kita melihat cinta akan Allah itu yang mengalir keluar kepada sesama itu. Telah berubah menjadi eksploitasi cinta. Karena cinta itu tidak diarahkan kepada Allah, sumber cinta, tetapi cinta itu diarahkan kepada berhala. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah wujud kasih atau cinta dari umat Allah. Wujud cinta yang diratapi oleh Yesaya dan diratapi juga oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 21 di sana dikatakan demikian, bagaimana kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Kota yang dahulu setia
setiap berbicara tentang hati mereka, pusat cinta mereka, sekarang sudah menjadi sundal. Kenapa saudaraku? Karena cinta mereka tidak diarahkan kepada Allah yang penuh cinta, tetapi diarahkan kepada sesuatu yang kelihatan, yakni harta, kekayaan, serta segala kenikmatan yang dapat dilihat dan memikat mata. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, karena cinta yang tidak diarahkan kepada Allah, kehancuran diri dan cinta itu tidak bisa dihindarkan. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 6, di sana dinyatakan bagaimana Allah itu membuang umatnya. Bahkan di dalam ayat 12 sampai 16 dikatakan bahwa Tuhan itu menetapkan suatu hari untuk menghukum umatnya. Dan dalam Yesaya pasal 8, saudaraku, dijelaskan bagaimana hukuman tersebut akan terjadi, yakni diserang oleh bangsa lain yang cintanya juga tidak diarahkan kepada Allah. Saudara, karena cinta umat Allah itu tidak diarahkan kepada Allah, maka Allah menghukum mereka dengan bangsa yang tidak mengenal cinta akan Allah. Saudaraku, bangsa Asyur adalah bangsa yang sama sekali tidak mengenal cinta akan Allah. Cintanya itu, cinta dari orang-orang Asyur itu justru diarahkan kepada benda-benda mati, kepada berhala, saudaraku. Nah, ketika hati mereka, pusat cinta itu, diarahkan kepada benda mati, kepada berhala, maka hati manusia pun akan mati. Tidak memiliki perasaan dan belas kasihan kepada orang lain. Manusia pada akhirnya akan dijadikan sebagai objek untuk mencapai keinginan-keinginan mereka yang menghancurkan. Manusia tidak ditempatkan kepada posisinya sebagai manusia, tetapi sebagai objek. Dan di tengah matinya hati, perasaan dan belas kasihan itu tidak muncul. Yang ada hanyalah keinginan untuk menghancurkan dan membinasakan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itulah di dalam pasal 8 ayat 21 sampai 22 kita menemukan bahwa ketika cinta tidak diarahkan kepada Allah, sang sumber cinta itu sendiri, kehidupan mereka pun berada di dalam keadaan yang paling kelam. Penggambaran yang digunakan adalah mereka akan lalu lalang di negeri, melarat dan lapar. Lalu lalang di negeri yang tidak mengenal cinta akan Allah. Melarat dan lapar akan cinta yang melegakan dan membebaskan, tetapi tidak mendapatkan cinta yang melegakan dan membebaskan. Kenapa, saudaraku? Karena cinta tersebut telah menjadi kabur. Hati mereka, pusat cinta mereka itu telah menjadi rusak, telah menjadi kabur. Kapasitas mereka untuk mencintai pun menjadi rusak. Nah, saudaraku, gambaran yang dipakai di sini adalah mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya, saudara. Kata gusar dan mengutuk itu lahir sebenarnya dari hati. Lahir dari pusat cinta. Nah, ketika pusat cinta hati mereka, pusat cinta itu menjadi rusak, saudaraku. Yang muncul adalah kegusaran dan kutukan yang ditujukan kepada orang lain, bahkan kepada Allah sendiri. Saudaraku, sungguh suatu situasi yang kelam, gelap, dan menyesakkan. Harga mahal yang harus dibayar karena cinta yang tidak diarahkan kepada Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah keadaan situasi yang kelam sedemikian rupa, di tengah keadaan manusia yang diliputi dengan kekelaman oleh karena cinta yang tidak diarahkan kepada Allah, bagaimana wujud kasih Allah, saudaraku? Nah, saudaraku, di tengah kekelaman dan kesuraman yang sedang dihadapi, cinta kasih Allah itu tidak turut tenggelam. Cinta kasih Allah itu tidak turut tergerus di tengah kondisi kebobrokan manusia. Di tengah keadaan manusia yang begitu gelap dan diliputi oleh kekelaman. Saudaraku, Martin Luther menyatakan demikian, bahwa kasih Allah tidak menemukan, melainkan menciptakan apa yang menyenangkannya. Artinya, saudaraku, kasih Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi manusia.
Allah tidak menunggu untuk menyatakan cintanya ketika manusia melakukan apa yang baik, saudaraku. Cintanya tidak dipengaruhi oleh baik dan buruknya seseorang. Karena cinta berasal dari dirinya sendiri. Dan dirinya adalah cinta itu sendiri. Nah, saudaraku, ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah itu sendiri. Dan kasih Allah itu begitu kuat dinyatakan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23. Di sana dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah wujud cinta Allah kepada kita manusia yang sepatutnya tidak layak menerima cintanya. Kontras sekali antara cinta manusia yang tidak diarahkan kepada Allah itu dengan cintanya Allah yang diarahkan kepada manusia. Kesuraman, kegelapan, dan kekelaman sebagai akibat cinta yang tidak diarahkan kepada Allah dikontraskan dengan cintanya Allah bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman. Kalau dahulu Tuhan merendahkan, yakni merendahkan orang-orang yang cintanya tidak diarahkan kepada Allah, supaya mereka kembali kepada Allah, cinta mereka diarahkan kepada Allah. Maka firman Tuhan katakan di kemudian hari Ia akan memuliakan. Saudaraku, kalau kita perhatikan sini seperti ada situasi down and ups atau ups and down, saudaraku. Nah, kondisi ups and down atau down and ups ini sebenarnya merupakan cara Allah, saudaraku, untuk menyatakan cintanya kepada manusia yang cintanya itu tidak diarahkan kepadanya. Nah, saudaraku, disinilah kita melihat keagungan dari cinta Allah. Disinilah kita melihat betapa agungnya cinta Allah. Meskipun manusia itu tidak layak mendapatkan cintanya. Namun di dalam cintanya yang besar, Ia menyatakan terang cintanya kepada manusia. Supaya mata hati mereka itu terbuka. Mata hati mereka yaitu pusat cinta mereka itu diterangi kembali. Dan berbalik kepadanya. Kepada Allah yang adalah cinta itu sendiri. Nah, saudaraku, gambaran ini dinyatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Dikatakan demikian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudaraku, bukankah ini menggambarkan ekspresi cinta Allah yang begitu agung? Dan ekspresi cinta Allah yang agung tersebut begitu nyata sekali melalui kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 menjelaskan secara jelas bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Saudaraku, memang ada banyak perdebatan. Ada yang mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita itu sebenarnya menyatakan anak dari Yesaya yang lahir. Nah, tetapi ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan ini adalah nubuatan kepada kedatangan Yesus Kristus ke depan. Nah, meskipun kehadiran seorang anak yang dimaksudkan di dalam bagian ini belum terjadi pada waktu itu, saudara. Tetapi pemakaian bentuk bahasa yang perfect, sempurna di dalam bagian ini menyatakan bahwa kehadirannya itu pasti. Dan kepastian kehadirannya itu terwujud melalui kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Untuk apa, saudaraku? Untuk menyatakan cintanya Allah kepada manusia yang tidak patut menerima cintanya. Ekspresi cinta Allah melalui Yesus Kristus itu kepada manusia yang tidak patut menerima cintanya ini, saudara. Dilukiskan juga secara jelas oleh Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, saudaraku. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Allah tidak menunggu ketika kita masih hidup di dalam kebaikan. Tetapi disitukan ketika kita masih berdosa, Allah mengutus putranya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, manusia yang tidak layak menerima kasih-Nya ini. Supaya apa, saudaraku? Supaya kasih dan cinta kita itu diarahkan kembali kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan, menyatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Saudaraku, karena begitu besar kasih Allah ini menjelaskan tindakan kasih yang dinyatakan Allah kepada manusia yang tidak layak menerima kasih-Nya. Firman Allah melalui Yesaya itu di dalam catatan Yesaya pasal 9 itu digambarkan dengan bahasa cinta yang begitu kuat sekali. Di dalam Yesaya pasal 9 itu dikatakan, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Yesaya pasal 9 ayat 6. Di sana dikatakan kecemburuan Tuhan. Saudaraku, kecemburuan itu menyatakan adanya hati yang terluka dan tercabik-cabik oleh karena ketidaksetiaan. Tetapi Tuhan, saudaraku, di tengah keadaan manusia yang tidak setia, yang kasih-Nya itu tidak diarahkan kepadanya, justru menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Dan di dalam melalui Yesus Kristus, cinta Allah itu mencapai titik puncaknya, dan karena itulah Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah. Saudaraku, cinta yang tidak ditemukan Allah. Artinya, Allah tidak menunggu, tidak melihat mana manusia yang layak untuk mendapatkan cintanya, mana yang tidak, saudara. Tetapi di situ Allah sendiri yang menyatakan cintanya. Diadakan oleh Allah sendiri, saudaraku. Supaya apa? Cinta kita itu diarahkan kembali kepadanya. Dan dimampukan untuk menyatakan cintanya kepada orang lain. Nah, saudaraku, ketika hati, saudaraku, pusat dari cinta kita itu diterangi oleh cintanya Allah, maka cinta kita itu akan diarahkan kembali kepada cintanya. Dan ketika cinta dan kasih kita itu diarahkan kembali kepadanya, maka kita akan dimampukan untuk memandang orang lain itu dengan cintanya. Dimampukan untuk menyatakan dan membagikan cinta Allah itu kepada orang lain. Saudaraku, ketika cinta Allah dan dinyatakan dan dibagikan kepada orang lain, di situ, saudaraku, Injil sedang dinyatakan. Pertanyaannya, saudaraku, bagaimana cinta Allah itu dapat dinyatakan dan dibagikan? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, masa-masa ini dapat dikatakan sebagai masa-masa yang kelam. Gelap, bahkan suram bagi sebagian banyak orang. Saya katakan sebagian banyak orang, karena memang tidak semua orang sebenarnya merasakan betapa kelam dan gelapnya kehidupan saat sekarang ini. Kita tentu perhatikan, kita melihat di sana-sini, kita melihat ada orang yang begitu menderita, berjuang untuk bisa tetap survive, bertahan hidup di tengah masa pandemi. Namun di sisi yang lain, saudaraku, kita melihat ada orang itu di tengah masa-masa seperti ini masih bisa bepergian keluar kota, bahkan ada yang keluar negeri, saudaraku. Apalagi saat ini, saudaraku, Singapura itu sudah membuka peluang bagi orang-orang Indonesia untuk datang ke sana tanpa melewati yang namanya karantina. Kalau dulu orang Indonesia tidak mau ke sana, kenapa? Karena kalau mereka ke sana, mereka harus melewati masa karantina dan dibiayai sendiri oleh orang-orang yang datang ke sana. Tetapi pemerintah sekarang membuka peluang, pemerintah Singapura membuka peluang itu untuk orang-orang Indonesia bisa kena sana. Kenapa, saudaraku? Karena sebagian besar pengunjung di Singapura adalah orang-orang Indonesia.
Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jikalau hati kita yang adalah pusat cinta itu telah diterangi oleh cintanya Allah, maka nyatakanlah cinta Allah kepada mereka. Artinya kepada mereka yang mengalami situasi yang kelam, gelap, menderita di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin mereka itu adalah sahabat kita, kenalan kita. Mungkin mereka itu adalah saudara kita. Mungkin mereka itu adalah orang tua atau orang tua yang kita jumpai atau yang kita ketahui, saudaraku. Mungkin mereka juga adalah orang-orang yang bekerja pada kita selama ini. Nah, saudaraku, biarlah kita ini dipakai Allah untuk menyatakan cintanya Allah itu di tengah kegelapan, di tengah gelapnya atau kelamnya kehidupan yang dihadapi oleh mereka yang mengalami betapa hidup ini begitu kelam, begitu suram, seakan-akan tidak ada masa depan. Supaya apa, saudaraku? Supaya hati mereka, pusat cinta mereka itu diterangi dan diarahkan kepada Allah di dalam Kristus. Sebagaimana cintanya Allah di dalam Kristus itu telah menerangi dan mengarahkan cinta kita kepadanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di minggu Advent ini, mari saya mengajak kita semua menyisihkan waktu dari sekian banyak waktu yang kita habiskan untuk mengejar hasrat cinta kita itu. Untuk kita merenungkan kembali akan cinta kasih Allah dan bertanya kepada diri kita, apakah cinta kita sudah diarahkan kepadanya? Apakah kita sungguh mengasihi Allah? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, cinta yang diarahkan kepada Allah akan terwujud dalam cinta kepada sesama untuk menyatakan cintanya Allah melalui Yesus Kristus kepada mereka. Nah, khususnya di masa yang sulit ini, merupakan kesempatan yang besar sebenarnya bagi kita untuk menyatakan cintanya Allah melalui Yesus Kristus yang telah lahir, mati, dan bangkit bagi kita semua. Nah, cinta itulah yang didemonstrasikan oleh jemaat di Makedonia ketika mereka menolong saudara-saudari mereka yang sedang mengalami penderitaan, pergumulan karena kelaparan di Yerusalem. Cinta seperti itu jugalah yang didemonstrasikan oleh umat Allah di sepanjang zaman kepada mereka yang berada di dalam kegelapan. Saudaraku, karena itu, mari bersama dengan seluruh umat Allah yang cintanya telah diterangi dan diarahkan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita nyatakan terang cinta Allah itu kepada dunia yang sedang berada di dalam kegelapan. Nah, kiranya Roh Kudus yang telah menyingkapkan rahasia kebenaran Allah kepada kita semua memampukan kita untuk menyatakan terang cinta Allah itu melalui Yesus Kristus kepada orang lain yang sedang berada di dalam kegelapan. Supaya apa? Terang cinta Kristus itu bersinar di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, selidikilah hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah cinta kami sungguh-sungguh kami arahkan dan kami berikan kepada-Mu? Atau sebaliknya cinta kami justru berikan kepada hal-hal yang bukan Engkau sendiri. Kami arahkan kepada hal-hal yang kelihatan di depan mata kami, yang begitu memikat kami, yang begitu menggoda kami, dan tidak mengarahkannya kepadamu. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Jikalau Engkau menemui di dalam hati kami bahwa cinta kami tidak kami arahkan kepadamu, kami mohon ampunilah kami. Kasihanilah kami. Dan tuntunlah kami kembali
untuk mengarahkan cinta kami kepadamu. Sebab ketika cinta kami arahkan kepadamu, maka Engkau akan memakai kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, menuntun mereka kepada terang-Mu yang kudus itu, untuk mereka mengalami kasih-Mu dan kemurahan. Tuntunlah kami di dalam masa-masa Advent ini untuk melihat kembali bagaimana cinta kami kepadamu, sembari kami merenungkan betapa besarnya kasih dan cinta-Mu itu kepada kami, sehingga Engkau mau datang ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan biarlah di dalam cinta-Mu yang besar itu, Engkau berkenan memberkati kami. Kasih sayang dari Allah Bapa, kasih yang tidak pernah berubah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, topangan, dan tuntunan dari Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan kita, memberkati Engkau di dalam pekerjaan, memberkati Engkau di dalam rumah tanggamu, memberkati Engkau di dalam pendidikan, dan dimanapun saja Engkau berada, supaya di tempat-tempat itu, terang cinta Allah yang telah menerangi cinta-Mu boleh semakin bersinar terang, membawa orang lain untuk datang kepada Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.